berat bahwa salah satu pengedar apapun yang berbau dengan kata narkoba. Namun Irjen Pas Lapas Lapas bilang bahwa Ahmad Joni Pak Marsudi ya. Dia posisinya bukan pengedar, tapi salah satu penggeledahan ada satu barang bukti. Nah, Pak Jenderal melihat itu gimana? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kalau kita lihat inti pokok permasalahan ini adalah tentang dugaan ya bahwa Ahmad Joni itu sebagai pengguna dan pengedar. Di dalam berita acara juga di bulan Januari dan pengakuan juga dokter Kamila juga dikatakan di situ ada dia baca BAP pengepul dari situ. Nah sekarang kita bergulir kepada keterangan daripada Dirjen Pas ya. Silakan aja Dirjen Pas itu berkomentar karena dia kan lebih mengetahui kondisi daripada lapas tersebut. Itu karena kewenangan dia untuk memberikan statement. Nah sekarang kalau seandainya seorang Ahmad Joni sebagai pengguna, pertanyaan saya, pengguna kok 4 kali bolak-balik masuk. Yang kedua, itu barang dapat dari mana? Sedangkan Ahmad Joni ada di dalam, tapi kok bisa menggunakan? Berarti ada sistem security yang tidak jelas dan tidak benar di lapas tersebut. Apakah sipir di lapas tersebut tidak mengerti, tidak mengetahui setiap pengunjung yang datang? Saya aja kalau datang ke lapas ya, mau ke Salemba, ke Cipinang, saya diperiksa loh. Ada saya jenderal loh. Saya diminta KTP-nya, saya diperiksa. Bahkan ada yang pakai alat pengecek itu ya. Nah kok bisa jebol, bagaimana ceritanya jalannya bisa jebol sampai kepada orang-orang yang bersangkutan. Dan selanjutnya kalau dikatakan dia sebagai pengguna, kenapa sampai dengan mata tertutup dipindahkan dari lapas ke Nusa Kambangan dengan dirantai? Itu kan indikasi bahwa itu adalah pelaku dan pengguna serta pengedar narkoba dalam kriteria berat. Karena perlakuannya juga sudah khusus. Nah tinggal silakan aja masyarakat menilai apakah ini pengguna atau enggak. Nah, kalau seandainya bentuk pengguna ya direhab saja. Tapi faktanya seperti itu. Di BAP juga berbeda. Pertanyaan saya di situ. Jadi harus bisa diteliti ya antara komposisi dia sebagai pengguna pertama, rehab pengguna kedua, pengguna ketiga, terus kapan selesainya kok pengguna melulu 4? Berarti mata rantai daripada narkoba itu dia tahu pasti. Kok bisa nyambung ke dia? Hanya sekali mata rantai pengguna itu dia coba-coba terjangkit, terkena, mungkin selesai. Tapi ini terus, berarti komunikasi intens. Nah yang perlu diberantas, diputus mata rantainya itu adalah antara pengedar dengan pengguna, dan kemudian yang di dalam juga dia melakukan juga. Silakan masyarakat menilai. Saya mengikuti podcastnya Pak Reza Indragiri ya. Saya angkat topi salut saya. Hebat juga dia menggiring Dr. Kamelia itu akhirnya tak sadar mengeluarkan statement-statement yang blunder. Dan tergiring juga bahwa dia yang ngetes urin, terus dia mengirim uang ke dalam, ya mau 500 mau berapa, tapi jawabannya yang nggak lucu. Saya mengirim kepada siapa, rekening siapa, saya nggak tahu. Lo kan ada namanya. Mana ada rekening orang nggak ada namanya, kan ada namanya. Tapi dia bilang nggak tahu namanya, rekening berganti-ganti. Nyampe lah ke Ahmad Joni. Nah terselip lagi dikatakan kemungkinan itu sebagian dipakai untuk beli narkoba. Lah kan blunder jawaban nih. Tadinya bilang 1000% saya yakin bersih. Bersih di mana? Faktanya seperti itu. Jadi itu. Saya ikuti semua podcast tuh. Saya ikuti semuanya wawancara di mana posisi daripada Ahmad Joni yang diposisikan orang.
dalam beberapa praktisi hukum juga sudah menyampaikan. Nah, kalau dikatakan tadi pertanyaan Dirjen Pas mengatakan ya silakan, itu kan hak kewenangan beliau. Ya, tinggal nanti penelusurannya itu yang perlu diefektifkan. Kira-kira gitu, ya. Oke. Tapi kan kemarin juga saya bertanya sama kuasa hukum yang sekarang juga ingin mendampingi dia lagi dengan 3 kali Ahmad Joni tertangkap soal narkoba. Poin dari perkara ini sampai juga berita ini naik itu awalnya di Januari. Dalam proses di Januari ada indikasi kesepakatan atau tutup dengan meminta dana sekitar 300 juta oleh oknum, namun tidak tersangka. Ya, itu urusan para penegak hukum, bukan urusan saya. Oke. Ya, saya kan nggak boleh masuk kepada substansi itu. Ya. Nah, itu yang perlu ditelusuri. Oke. Kok sampai itu terjadi, ada permintaan supaya dia dibebaskan gitu ya. Betul. Ternyata tidak, nggak yang bersambut, akhirnya dia diberikan sanksi, kan begitu ya. Betul. Nah, itu nanti silakan aja para penegak hukum, ya penyidik untuk menindaklanjuti. Saya kalau seandainya bukan komposisi substansi kewenangan saya untuk menjawab, saya nggak mau jawab. Karena saya tuh real di tengah-tengah, netral. Saya nggak mau seolah-olah saya jadi penyidik saat sekarang ini. Atau seolah-olah saya jadi JPU, seolah-olah saya menangani perkara itu sebagai pengacara, padahal saya pengacara yang menangani. Betul. Kan belum tentu pengacara mengerti, mengetahui, memahami kedalaman daripada substansi itu. Ya kalau pengacara mau nangani lagi silakan aja. Cuma satu pesan saya kan itu. Siapapun kita para penegak hukum, siapapun kita pengacara, kita boleh membela seseorang, tapi yang dibela adalah hak-haknya, bukan perbuatannya. Kalau kita membela perbuatannya, membunuh, kita tidak katakan dia tidak membunuh, kita berdosa kepada keluarga korban. Ya. Kita mengatakan bahwa dia tidak melakukan perbuatan menggunakan, mengedarkan narkoba, ternyata mengedarkan, dia pengkhianat negara. Jangan pengacara mau karena dibayar. Memang kita menggunakan jasa hukum, tapi pergunakan jasa hukum itu untuk membela hak-hak seseorang. Itu yang perlu saya garis bawahi kepada kita semua. Kalau pertanyaan Anda tadi ke sana, saya nggak mau jawab itu urusannya. Dan itu nanti biarlah aparat penegak hukum yang mendalami peristiwa itu. Karena itu kan katanya, kan perlu pembuktian kan. Kalau ilmu katanya kan susah kita. Harus ada data, fakta, bukti di atas meja. Ini loh, lo bisa ngelak kagak? Kan gitu. Baru bisa ngomong. Kalau katanya, seperti kata Dr. Kamelia, katanya menurut Ahmad Joni, kan katanya menurut Ahmad Joni terus. Kita kan berbicara dengan fakta hukum gitu loh. Jangan selalu yakin menjamin 1000%, saya yakin 1000%. Nah, faktanya kena kok. Tapi kalau faktanya yang beredar nyata, dia ditutup matanya, dirantai, udah sebagai teroris, itu fakta yang sebenarnya atau jangan kita bilang teroris. Diduga kan banyak. Nggak bisa, makanya kadang-kadang media ini suka-sukanya yang memberikan statement tuh. Emang kalau seseorang itu ditutup matanya, ditutup di ini, dibilang sudah teroris. Ya perlakuannya sebagai pelaku pidana berat, gitu loh. Nyatanya dia kan diduga mengedarkan narkotika ya, dan psikotropika di dalam lapas tersebut. Salah satu aktornya. Nah ini kan nanti kita tunggu aja penelusuran daripada para penegak hukum, kan akan memeriksa nanti, melihat. Kalau dikatakan ada yang bilang 1000% bersih, nyatanya tes urin ada kok. Itu kan pemakai. Dia bilang dikatakan 1000% bersih. Bersih dari mana? Tes urinnya ada. Gitu. Jadi kalau kita bilang tuh sekarang pemakai, masa terus-terusan pemakai? Nah, silakan media sendiri yang jawab lah. Kalau sekali saya bisa mengamini, 2 kali mungkin terpaksa, 3 kali sudah terbiasa, 4 kali katam. Tapi kan dijawab sendiri bahwa faktanya memang ada pembersihan dalam. Jangan bilang fakta. Menurut informasi, fakta harus ada data, bukti, itu baru fakta. Jangan bilang fakta. Tapi kan narasi yang dibuat. Itulah narasi, bukan fakta kan? Iya, yang dibicarakan oleh. Ya makanya saya bukan fakta kan? Iya, Nah sudah, itu aja. Dirjen Pas mengatakan bahwa memang ada berapa bulan atau sebulan 2 kali untuk
Nah silakan saja memberikan statement itu, karena kebetulan kan daerah arena kekuasaan dia. Betul. Dan kita juga tidak bisa memberikan amputasi tentang apa yang memberikan keterangan daripada yang bersangkutan. Tapi nanti kan ada penelusuran, ada pemeriksaan, ya, ada penelitian. Nanti jaringan-jaringan, ingat loh, IT kita sudah tajam loh. Oke. Itu akan dicek melalui IT. Omong kosong di lapas itu tidak ada petugasnya yang tidak mengetahui itu. Itu pertanyaan. Kita bicara real-real aja, pasti ada petugas lapas yang bermain di situ. Karena apa? Saya berani ngomong, kenapa bisa jebol? Masa jebol begitu, padahal masuk ke dalam tuh ada security-nya loh. Ada apa? Inframerah tuh loh, untuk ngecek itu. Terus dari mana? Apa dilempar dari gunung? Kan nggak mungkin. Apa bisa dilempar langsung masuk ke sel? Atau ke tempat tahanannya? Terus langsung dapat digunakan oleh yang bersangkutan tanpa melalui fasilitator. Terus fasilitator ini yang memberikan kepada fasilitator siapa? Ya LO-nya, dan officer-nya atau penghubungnya menggunakan barang tersebut. Terus uangnya dari mana bisa digunakan itu? Berarti ada orang-orang tertentu ya, dari luar yang mengepul uangnya itu. Nah, saya cuma berpesan kepada Dr. Kamelia, hati-hati berwawancara, jangan lepas-lepas nanti terikut di dalam pusaran itu. Nah, saya hanya mengingatkan saja, karena suatu ketika nanti Anda juga akan diminta keterangan pembuktian, karena Anda sudah bisa memberikan statement-statement, memberikan informasi-informasi, nanti Anda akan ditelusuri. Hati-hati. Makanya masalah kayak gini jangan kita terlalu masuk ke dalam untuk memberikan suatu gambaran statement yang kita juga belum tahu kedalaman daripada substansinya. Walaupun itu kata kejanggalan. Yang bilang kejanggalan siapa? Dari pihak sana. Dari pihak sana, katanya. Ingat loh, kalau berbicara dengan saya itu saya nggak mau ilmu katanya, ilmu bukti dan fakta. Menurut informasi ada kejanggalan gitu loh. Kalau media bertanya tuh, ya jangan bilang walaupun ada kejanggalan. Siapa yang bilang? Kami apa katanya? Menurut informasi yang kami dengar dari yang bersangkutan. Saya jelaskan informasi itu harus betul-betul valid. Jangan asal ngomong, harus bisa dibuktikan. Itu kata Ahmad Joni loh ya. Itu kata dia terus. Tapi berani memastikan, itu kan nggak benar. Maka saya bilang jangan terlalu yakin memastikan itu. Faktanya bahwa dia sudah digiring ke Nusa Kambangan. Masa bodoh sih aparat petugas atau petugas lapas, dirjen lapas itu memindahkan ke Nusa Kambangan kalau nggak ada benang merahnya? Masa dia kalau bersih, masa dipindahkan ke Nusa Kambangan dengan mata tertutup? Tanya aja media sendiri. Nah, cuma saya bilang, kalau satu saya petik untuk sementara ini memutus mata rantai. Supaya jangan ada hubungan lagi ke Ahmad Joni, maka dipindahkan ke sana. Masalah itu terlalu sadis atau tidak ya silakan tanya aja. Kenapa sampai dari lapas melakukan tindakan tersebut? Berarti ada hal-hal yang sangat sensitif dan spesifik. Kalau narapidana biasa kan nggak harus seperti itu. Harusnya media nggak perlu nanya, sudah tahu. Berarti ada hal yang sangat sensitif dan spesifik. Sehingga itu tindakan dilakukan. Gitu loh kira-kira ya. Tapi kalau permintaan dari pihak kekasihnya itu Dr. Kamelia untuk merehab Ahmad Joni sendiri gimana? Apa hak kewenangan dia untuk merehab? Minta. Hah? Minta direhab. Ya minta aja kau gabung, lihat aja ke panti rehabilitasi sana. Karena kau bukan petugas lapasnya atau petugas kedokteran yang diperuntukkan untuk sana. Dan saya minta ya, bahwa seseorang yang punya hubungan khusus apapun itu percaya dengan saya bahwa informasi tanggapannya pasti tidak objektif. Orang-orang yang diminta keterangan itu orang yang tidak ada relevansinya ke sana, apalagi kalau sudah hubungan yang agak sensitif. Pacaran saya katakan, pasti ya saya bukan mendahului ya, nggak mungkin dia buka lebar-lebar itu semua, ya celah-celah daripada pacarnya, yang benar aja. Karena saya lihat dari bahasa-bahasanya itu kelihatannya bahwa kan saya salah kalau bilang bucin kan gitu kan. Saya salah saya kan. Nah kalau orang bucin itu gimana? Orang bucin itu menghalalkan segala cara nggak? Bisa jadi. Ya sudah itu aja jawabnya. Dari jawabannya saya bisa tangkap. Nanti pas dikejar sama Reza Indragiri,
Dibilang, ya kan kata Amarjoni seperti ini. Dikejar lagi sama Reja Indragiri untuk tahu kedalaman sejauh mana kamu mengerti tentang permasalahan ini. Ya memang saya kasih uang melalui rekening berbeda, tapi saya nggak tahu rekening siapa itu. Loh, lucu jawabannya itu. Rekening itu kan ada namanya. Masa rekening siluman kan nggak mungkin. Nah, untuk kedalamannya, biarkan nanti penyidik yang berbicara akan mengecek rekening-rekening siapa itu. Ingat, dari nomor rekening itu akan ketahuan siapa pemiliknya. Dari situ akan diketahui siapa status orang tersebut. Kapasitasnya apa, kapabilitasnya apa, pekerjaan sehari-harinya apa. Kenapa bisa dari sini nyampe ke pihak ketiga, baru pindah ke Amarjoni. Bagaimana jalan ceritanya? Jawab media, gitu loh. Dengan proses yang sudah berjalan dan si Amarjoni sudah dilimpahkan ke sel Nusa Kambangan, dalam proses itu gimana sih secara hukumnya? Apa dia nanti datang untuk di pengadilan apa gimana? Nanti biarkan saja nanti koordinasi antara penyidik dengan petugas lapas. Okay. Ada yang bertanya kepada saya, Pak, kenapa pengacara segala macam nggak diinformasikan? Nggak perlu. Nah, itu dia. Karena itu dalam kewenangan lapas. Saya menjawab yang benar-benar. Umpamanya dari Gunung Sindur mau dipindahnya ke Cipinang kan urusan lapas. Nanti lapas akan menginformasikan kepada pihak keluarganya. Saudaramu ada di lapas ini, kami pindahkan dengan alasan penuh atau alasan spesifikasi dan lain sebagainya. Tapi tidak ada yang menghambat tugas dan tanggung jawab daripada lapas untuk memindahkan kemana saya. Contoh, pada saat di vonis di pengadilan Jakarta Selatan, setelah vonis jatuh, dia diserahkan ke lapas Sukamiskin. Memang ada yang larang? Itu kan hak lapas. Yang penting dalam melingkup kewenangan lapas, tidak ada satu orang pun, mau pengacara kayak mau siapa kayak, yang keberatan atau komplain tentang masalah itu. Kalau dipindahkan dari sana, dari lapas sini Jakarta pindah ke Nusa Kambangan, itu hak kewenangan daripada lapas. Sepanjang itu masih dalam lingkup kewenangannya. Ya, terjawab kira-kira ya. Jadi benang merah untuk Pak Irjen memandang atau menganalisa 3 kali dan 4 kali diduga dia. 4 kali. Ini ketiga keempat. Ya. Yang keempat ini diduga mengedarkan di salah satu lapas. Tapi ini kan masih duga. Apa benang merahnya dengan proses ini? Loh, menurut hemat saya bukan masalah benang merah. Ini kan sekali, 2 kali, 3 kali, berarti kesimpulannya ya antara yang bersangkutan yang diduga tersebut dengan link of ataupun dengan penghubungnya pasti ada. Betul. Nggak mungkin barang datang kalau tidak dilakukan komunikasi. Nah, katanya kemarin tuh Dr. Kamelia mengatakan Amarjoni menggunakan telepon yang bermacam-macam, berganti-ganti kan. Nah, pertanyaan dari mana itu telepon? Apa disewakan di lapas? Hanya perlu ditelusuri. Tapi pada saat disita oleh penyidik itu ada satu handphone yang disita. Nah, tinggal nanti saya yakin ya penyidik itu kan piawai lah, dia tahulah kemana larinya. Yang pasti itu nomor rekening yang dituju Dr. Kamelia itu akan dicek nanti siapa pemiliknya, kapasitasnya apa, pekerjaannya apa, hubungannya apa. Kenapa sampai dipercaya bisa pindah dari Kamelia kepada orang tersebut dan bisa nyampe ke Amarjoni? Apakah si link tersebut memindahkan uangnya secara utuh atau membayar sesuatu? Kan kita belum tahu. Tentu nanti serahkan kepada lidik-sidik daripada penyidik. Jadi kita nggak usah berandai-andai, usah mendahului hukum dulu bahwa ini harus dibebaskan, ini korban kenapa kok koruptor, nggak usah kait-kaitkan dengan koruptor. Kalau dari dulu saya bilang kalau koruptor memang merugikan negara ya sama aja. Di Cina kan hukum tembak mati tuh. Saya kan nggak pernah bela itu. Narkoba juga sama, kalau sudah merusak tatanan hukum, tatanan negara, generasi muda, ya sama. Hukum tembak mati aja, nggak usah lama-lama. Karena akan ada embrio yang lain akan terjangkit akibat daripada perbuatannya ini. Itu loh. Jadi jangan kena kasihan, kena ini enggak. Lah, sekarang pertanyaan saya, kita kasihani orang, lah orang itu sendiri enggak kasihan akan dirinya sendiri. Bagaimana?
Nah itu pertanyaannya di situ. Jadi gak usah kita mentang-mentang kita ada hubungan apa atau gimana tuh. Kasihan dia, digini-gini kasihan. Lo kau kasihan sama dia. Lah dia sendiri nggak kasihan dengan dirinya sendiri. Bagaimana kira-kira? Kan kita sama dengan menggantang asap namanya. Lo bego lo kasihanin orang ya orang sendiri nggak kasihan dengan dirinya. Tapi kan ya susah saya Pak Jenderal seperti mantan Pak Jadi banyak juga ya kan argumentasi masyarakat bahwa dia kan memakai harusnya direhab. Kan sudah direhab kan? Keluar main lagi. Direhab kan? Main lagi. Terus apa dong namanya? Kalau saya bilang pertama itu dia terpengaruh dengan situasi kondisi. Yang kedua kali kena lagi, wah dia ini kok nggak mau tobat-tobat. Yang ketiga kalinya, udah kebal dia ini kalau kayak gini. Yang keempat dan seterusnya udah katam. Atau katam nggak? Ya udah. Nah, Ya, ya sudah. Berarti sudah susah. Kalau orang yang mau bertobat sekali, dua kali selesai sudah. Seperti artis yang lain kena tuh ada yang juga tobat juga. Dia tobat-tobat juga kan gitu. Karena katanya supaya membangkitkan dia punya stimulasi dari Hongkong, stimulasi kayak gituan. Yang ada merusak tubuh gitu loh. Nah itu dia yang merusak tubuh seorang kuasa hukum bilang kalau dia nanti ditahan di Nusa Kambangan dengan efek dia pemakai dan akhirnya dia bisa frustasi dan terjadi sesuatu. Terus kalau gitu keluarkan aja ke masyarakat lagi. Kan supaya jangan gitu kan. Biar hancur negara kita kan. Itu kan jawabannya itu kan. Kalau di Nusa Kambangan dia akan begini ini, sudah keluarkannya ke masyarakat. Biar kena termasuk media kena semua kan. Nggak apa-apa kok kena, kasih aja. Justru itu kan mengeliminir, memutus mata rantai supaya jangan terjangkit lagi yang lain. Baik terhadap penghubung maupun terhadap dia sendiri yang mempunyai niat yang tidak baik untuk menularkan pada orang lain. Saya tidak kenal dengan Marjoni. Ya. Apa untungnya saya bela-bela, apa untungnya juga saya cerca dia, nggak ada untungnya. Tapi kan saya berbicara tentang akidah hukum. Berbicara tentang tatanan negara, berbicara tentang bagaimana generasi muda jangan terjangkit oleh peristiwa ini. Kalau tadi sekali dia terlaku, mungkin ya harus direhab nih orang nih supaya bagus. Dua kali, lo kok melakoni lagi? 3 kali lo, berarti kan nggak ada kata tobat dong. Terus gimana dong caranya? Dikatakan sebagai dia pengguna saja, terus dari mana barangnya? Lah, kesimpulannya berarti dari link hubungannya yang sudah intens kepada pengguna ataupun pengepul atau pengedar narkoba itu loh. Nggak mungkin lah ngomong-ngomong tiba-tiba muncul sama dia dapat kalau dia tidak punya hubungan ke sana. Nah sekarang ya saya justru meminta kepada Marjoni kalau memang mau istilahnya itu menjaga generasi muda jangan sampai terjangkit, kok bongkar itu jaringan itu. Bongkar jaringan narkoba yang ada dimanapun berada. Supaya para pengedar ini jangan merusak generasi muda yang lain. Biar mereka tuh jauh lebih berat. Ya. Nah, para pengedar-pengedar kan bangsat-bangsatnya manusia perusak negara. Cocoknya dikasih ikan paus langsung dimakan loh. Daripada orang lain mati, mendingan kau mati dimakan sana tuh. Kan gitu. Tapi kan juga dia juga lagi training, bukan training sih, lebih banyak masyarakat melihat salah satu statement Presiden Prabowo bahwa kemarin telah melihat langsung bukti duit dan akhirnya dia bersenangan dengan penegak hukum, jangan tumpul ke atas, tajam ke bawah. Nah, dengan proses hukum yang kita anggap penegak hukum mencari-nyari kesalahan yang orang tidak mampu. Nah itu gimana dengan pendapat? Saya tidak ngomong mencari-cari kesalahan orang. Jangan kita juga diskreditkan, nggak boleh ya. Tapi kalau saya katakan oknum yang menggunakan predikatnya untuk melacurkan hukum, saya setuju. Tolong diluruskan ini ya. Jangan suka-suka ikut-ikutan media nih ya. Nah ya makanya saya harus luruskan. Tapi oknum itu yang melacurkan statusnya, melacurkan hukum untuk mencari keuntungan secara tidak sah, itu baru betul. Akibatnya apa? Dia melacurkan hukumnya tuh. Nah, orang yang tidak bersalah enggak dibela-bela. Orang yang ngasih uang walaupun bersalah, ya ini diangin-angini.
Nah, saya berbicara fakta, itu ada yang terjadi ya, tapi oknum. Dia melacurkan hukum itu, tapi jangan generalisir. Enggak, banyak para petugas yang masih bersih kok. Tapi jangan dikotori oleh oknum-oknum ini. Gitu kira-kira. Ya? Jadi setuju dengan proses peradilan apa yang disangkakan oleh Ahmad Joni ditahan di Nusa Kambangan dengan proses yang belum ada kepastian, nanti di pengadilan yang ada kepastian. Nanti pengadilan yang menjawab. Masalah ditempatkan di Nusa Kambangan itu hak kewenangan daripada Dirjen Lapas. Kita nggak boleh mengatakan, wah kenapa kok tega kok ini segala macam. Itu hak dia. Okay. Jangankan situ, bisa aja dipindahkannya ke Papua sana, mau apa? Kan masih ranahnya wilayah Republik Indonesia. Nah, jadi kita nggak boleh mengamputasi itu. Jadi orang karena mendengarkan Nusa Kambangan itu kok serem gitu kan. Apa belum tentu lebih serem lagi di Cipinang sana, digebukin di dalam sampai bonyok-bonyok. Makanya jangan melakukan perbuatan itu supaya jangan kena seperti yang dibayangkan orang-orang, karena seremnya kasus-kasus yang berat mau dieksekusi mati baru dari Nusa Kambangan. Enggak juga. Saya sudah ada di Nusa Kambangan kok. Banyak yang tobat di sana juga kok. Itu loh. Tapi kena seremnya memang pada umumnya kalau mau dieksekusi ya Nusa Kambangan. Bayangannya sudah eksekusi aja gitu kan. Nah, ya bertobatlah sebelum Tuhan membuat kau tobat kan gitu kan. Itu ya. Jadi kalau masalah Ahmad Joni ya sudah serahkan aja kepada hukum deh. Tapi hak-hak dia patut dan wajib untuk dibela. Ingat, hak-haknya Ahmad Joni patut dan wajib untuk dibela, tapi perbuatannya tidak. Walaupun dia mengasih surat selai dengan dengan Ustadz Dery dan membaca bahwa dia itu sebagai artis dan pengen. Mau surat apapun nyatanya dia pakai kok, gimana sih? Mau surat dari Hong Kong ya? Ya namanya kalau dari pemuka agama, dari apa ya sah-sah saja. Dia juga tidak menginginkan bahwa Ahmad Joni seperti itu. Tapi kan dikembalikan lagi kepada yang bersangkutan. Mengamini enggak apa yang disampaikan oleh Ustadz itu? Kau laksanakan enggak? Kau laksanakan enggak kau sholat, bertaubat kau? Seperti apa yang diajarkan oleh Pak Ustadz? Kan tinggal yang bersangkutan yang jawab. Kalau yang jawab Pak Ustadz Dery-nya ya Pak Ustadz Dery pasti yakin dia meminta supaya kau bertobat, mendekatkan diri kepada yang Maha Kuasa, kan gitu kira-kira. Nah, tapi yang bersangkutan ngelakoni enggak gitu loh. Ya mudah-mudahan setelah Nusa Kambangan sana ya tobat bener gitu loh kan. Kesimpulannya jangan terlalu banyak berpikir kenapa sampai dipindahkan ke sana. Berarti ada hal-hal yang sangat sensitif dan spesifik yang kita cuma tahu kulit luarnya saja. Ya. Saya cuma tahu kulit luar, kedalamannya itu kan yang tahu kan Direktorat Jenderal Lapas dan penyidik. Kadang-kadang kita lebih pintar dari penyidik, lebih pintar dari lapasnya. Padahal lapas mengambil langkah-langkah itu untuk mencegah terjadinya tindak lanjut itu. Dan saya yakin dengan turunnya Dirjen Lapas itu pasti akan memeriksa semua. Para petugas lapas yang sampai gini pasti akan diperiksa. Saya kenal dengan Pak Masudi itu, ya. Saya pernah bersama dia pasti tahu saya apa. Dan dia orangnya tegas loh. Tapi tegas itu harus betul-betul amputasi petugas lapas yang tidak benar. Bila penting petugas lapas yang melepaskan itu para pelaku narkoba itu tindak tegas, pecat saja. Itu baru betul. Sehingga kita terbebas dari narkoba. Kalau ditanya saya paling benci dengan itu. Kan saya sudah pernah ngomong, minuman keras, narkoba, dugem paling benci saya. Karena itu merusak semua generasi muda. Kenapa saya benci dugem? Kau bayangkan di dugem tuh, ketemulah pelaku narkoba, ketemulah pelaku kejahatan, ketemu di situ berjoget-joget, apa yang dilakukannya di sana terus dihirup oleh udara itu. Maka saya nggak suka tuh. Padahal saya orang Reserse Tulen loh. Saya mantan di Reskrim loh. Saya mantan Karola Sidik, seumur-umur di Reserse. Tapi kalau lihat dugem tuh memang jujur ngomong, saya suruh anak buah masuk kalian. Karena saya udah jijik lihat dalam tuh. Jadi anggota saya suruh masuk tuh. Kira-kira gitu ya. Siap. Oke.